Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang melampaui segala akal, hati dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus saja, mampukan kami untuk boleh melakukan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari Keluaran 15 ayat 26 yang berbunyi, firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah umat manusia mempunyai Tuhan Sang Maha Penyembuh. Dari Keluaran pasal 15 ini digambarkan bahwa sebutan diri Allah itu adalah Yehovah Rafa dalam bahasa Ibrani, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah Allah Penyembuh, yang telah disampaikan oleh Tuhan Allah Yahweh itu kepada umat pilihannya Israel di dalam perjalanan mereka untuk menyeberangi Laut Teberau dan juga menuju padang gurun Syur. Tidak adanya air untuk diminum selama 3 hari, ditambah dengan medan perjalanan di padang gurun yang sangat panas itu, membuat perjalanan umat Israel itu makin berat. Mereka berhasil menemukan suatu tempat yang berupa mata air di Mara, tetapi rasanya setelah mereka minum pahit dan tak bisa untuk diminum. Umat Israel putus asa. Lalu umatnya itu bersungut-sungut kepada Tuhan melalui Musa. Padahal 3 hari sebelumnya mereka bersukaria dan bahagia karena Allah telah menyelamatkan mereka dapat menyeberangi Laut Teberau. Musa berseru kepada Tuhan, lalu Dia menunjukkan kepadanya sepotong kayu, dan Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu dipulihkan menjadi manis. Peristiwa di Mara ini menunjukkan bahwa bagi Tuhan Allah Yahweh tidak ada yang tidak mungkin, sebab Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Beberapa waktu kemudian setelah melakukan mujizat itu, Tuhan Allah Yahweh mengemukakan ketetapannya maupun perintahnya untuk ditaati, agar umat tidak tertimpa sakit penyakit seperti yang Allah lakukan kepada orang-orang Mesir, sambil menyatakan bahwa dirinya itu adalah sebagai Yehovah Rafa. Artinya, aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Apa arti yang lebih dalam dari kata Ibrani Yehovah Rafa ini? Pertama adalah Tuhan mampu menyembuhkan penyakit fisik, tetapi bukan berarti bahwa Tuhan harus menyembuhkan. Bila ada orang sakit dan orang berseru kepada Tuhan Yesus, lalu mengalami kesembuhan, itu adalah anugerah Tuhan. Namun bila tidak sembuh, bukan berarti Tuhan tidak berkuasa. Inilah kehendak Tuhan, dan tentu ada maksud Tuhan di balik keadaan itu. Yang kedua, kata Yehovah Rafa tidak hanya menyembuhkan terbatas pada sembuh dari penyakit fisik semata, tetapi juga penyakit moral atau mental, spiritual, kerohanian kita, umat manusia, bahkan dosa sekalipun dapat disembuhkannya. Masalah utama orang Israel di Mara itu bukanlah air yang pahit,
tetapi sesungguhnya kondisi hati yang pahit akibat mengalami penderitaan yang berkepanjangan diperbudak di Mesir. Tuhan mampu menyembuhkannya dengan mengampuni dosa-dosa, kesalahan mereka dan memulihkan masa lalu mereka. Melalui pemulihan itu semua, Tuhan mengajak umatnya itu untuk bersandar, untuk berserah penuh kepadanya, mendengarkan suara kebenaran firman-Nya untuk ditaati, untuk dilaksanakan seluruh ketetapan-ketetapannya itu. Pada waktu kita juga umat manusia ini mengalami kesukaran hidup, mungkin saja sakit penyakit, kelemahan moral atau mental kerohanian kita, keberdosaan kita, janganlah dalam keadaan itu kita bersungut-sungut dan mempersalahkan Tuhan. Dan jangan pula berputus asa. Mari datanglah kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Penyelamat umat manusia dari kuasa dosa dan kematian kekal itu. Dan kita harus bersandar kepada Tuhan Yesus. Pekalah senantiasa terhadap suara kebenaran firman-Nya, setia dan taatilah akan segala perintah-perintah-Nya, karena Dia pasti akan menyembuhkan kita. Mari kita angkat hati kita untuk mengungkapkan Mazmur 103 ayat 2 dan ayat 3 ini yang berbunyi, Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada hari ini yang telah mengingatkan kami bahwa kami sebagai umat manusia, umat pilihan Tuhan untuk boleh diselamatkan, tidak hanya berhenti di dunia ini, tapi sampai kepada keselamatan yang kekal yang sudah Tuhan sediakan bagi kami. Maka kami harus bersyukur kepadamu dengan sepenuh hati. Terimalah harapan dan doa kami ini kepadamu, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus jadilah kehendak-Mu. Amin.